Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi yang Ibu cintai dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang pada mata pelajaran marketing kelas 10 BDB KD 3.1 yaitu dengan materi pasar. Pada pembelajaran kali ini, Ibu berharap melalui kegiatan pembelajaran Discovery Learning dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, WA Group, PPT, dan video pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan jenis pasar, peranan pasar, fungsi pasar, dan melakukan klasifikasi jenis-jenis pasar. Simak video ini sampai habis dengan hati yang senang dan gembira, dan jangan lupa untuk memulainya dengan membaca bismillah. Oke anak-anak, sebelum Ibu mulai terlalu jauh mengenai apa itu pasar, nah Ibu mau tanya dulu nih sama kalian, ada nggak sih yang tahu apa pengertian dari pasar? Kalau yang tahu bisa dikomen dulu nih di kolom komentar. Ibu tunggu hitungan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pasti kalian udah bisa menjawab kan apa itu pengertian pasar. Pengertian pasar adalah suatu daerah, tempat, wilayah, atau area tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau perdagangan dengan alat tukar yang sah. Nah, selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Maka dari itu, pasar bisa berada di mana saja, tidak terbatas ruang dan tidak terbatas waktu. Nah, di sini ada kalimat tidak terbatas ruang dan tidak terbatas waktu, sesuai dengan pada saat keadaan seperti ini. Kita bisa melakukan pertukaran antara uang dan barang tanpa harus adanya bertemu atau waktu yang ditentukan. Kita bisa belanja kapan saja, bahkan kita bisa belanja di tengah malam, pagi, ataupun kita bisa belanja dari rumah, kita belanja dari mobil, atau dimanapun kita berada, kita bisa melakukan yang namanya pertukaran antara barang yang kita inginkan dan uang gitu. Nah, di sini kita jadi bisa membuktikan bahwa pasar ini adalah sangat fleksibel gitu. Tidak mengharuskan kita selalu berada di posisi pasar tradisional atau pasar modern untuk terjadinya suatu hal transaksi. Nah, selain pengertian pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada pun pengertian pasar menurut para ahli. Nah, di sini ada ahli yang mengatakan makna dari pasar adalah kumpulan dari masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan rasa puas. Kepuasan itu berasal dari penggunaan uang untuk ditukarkan dengan barang yang mereka inginkan. Nah, di sini saat kita menggunakan uang untuk mendapatkan barang yang kita inginkan, itu menimbulkan rasa kepuasan sendiri pada diri kita. Contoh, saya mau beli mobil itu dengan uang saya sendiri. Saat kita dapat membeli mobil tersebut dengan uang yang kita miliki, kita menimbulkan adanya timbulnya rasa kepuasan pada diri kita. Nah, itulah kenapa adanya disebut dengan pasar. Nah, di sini disebutkan juga oleh William adalah kumpulan dari masyarakat yang memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini untuk mendapatkan kepuasan dari penggunaan uang yang telah mereka keluarkan. Nah, selain dari William, ada pun yang mengatakan menurut Shimomura, pengertian pasar adalah kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan keinginannya. Nah, jadi di sini nih banyak sekali masyarakat dengan adanya pasar dia bisa melengkapi kebutuhannya dan keinginannya. Dengan apa memenuhi kebutuhannya? Dengan cara membeli produk dengan ditukar dengan oleh uang yang mereka miliki. Dengan adanya seperti itu, mereka memiliki keinginan dan kebutuhan. Nah, disinilah fungsi pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan serta kepuasan para konsumennya. Setelah kita memahami pengertian pasar menurut para ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia,
kita juga harus tahu nih, apa sih fungsi pasar itu? Nah, pasar mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, mempertemukan pembeli dengan barang yang dibutuhkan. Yang kedua, mata pencarian. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian sebuah komunitas atau negara. Yang keempat, menjaga stabilitas. Nah, perhatikan poin pertama. Nah, di poin pertama dijelaskan mempertemukan pembeli dengan barang yang dibutuhkan. Nah, yang seperti kita ketahui, saat kita membutuhkan sesuatu barang, pasti kita akan mencarinya itu ke pasar. Apalagi salah satu contohnya saat kita membutuhkan barang kebutuhan konsumtif atau barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti sayur, lauk pauk, ataupun beras. Nah, kita pasti akan mencari barang tersebut kemana? Pasti kita akan mencarinya itu ke pasar. Nah, kenapa di sini disebutnya mempertemukan pembeli dengan barang yang dibutuhkan? Nah, itu. Nah, yang kedua, mata pencarian. Nah, pasar ini adalah salah satu tempat juga untuk mencari nafkah bagi masyarakat. Bukan hanya pedagang, namun juga orang-orang yang bergerak di sektor lainnya, seperti supir angkutan, tukang becak, ojek, kuli panggul, tukang parkir, dan lainnya. Dengan adanya pasar ini, mereka juga adalah salah satu perantara untuk para pencari pekerja lainnya nih, agar mendapatkan pekerjaannya dengan cara membantu para konsumen yang sudah berbelanja gitu. Nah, poin ketiga, meningkatkan perekonomian. Dengan adanya pasar, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Pasar bahkan bisa menjadi media bagi sebuah negara untuk meningkatkan devisa melalui proses ekspor. Jadi tidaklah seperti yang dijelaskan di awal, jadi pasar itu tidak menentukan tempat ataupun waktu. Jadi kita bisa saja nih dengan adanya pasar kita bisa ekspor barang-barang yang ada di Indonesia ke luar negeri gitu. Makanya di sini kenapa kita bisa meningkatkan perekonomian. Nah, yang keempat adalah menjaga stabilitas. Pasar membuat kondisi sosial masyarakat dan ekonomi menjadi stabil sebab seseorang dapat mencari kebutuhan sendiri tanpa harus melakukan sesuatu yang ilegal atau melanggar hukum. Nah, jadi dengan adanya pasar ini kita nih tidak perlu yang namanya nyolong atau mencuri produk yang kita butuhkan. Dengan adanya pasar kita bisa melakukannya pertukaran dengan barang yang kita butuhkan gitu. Jadi dengan adanya pasar ini kita bisa melakukan transaksi secara legal, tidak perlu adanya transaksi ilegal gitu. Oke, setelah kita memahami pengertian pasar dan fungsi pasar, adapun pengertian atau konsep-konsep pasar yang ada di dunia. Di dunia memiliki 5 konsep pasar. Yang pertama ini ada pasar monopoli, yang kedua pasar monopsoni, yang ketiga pasar oligopoli, yang keempat pasar oligopsoni, yang kelima pasar pesaing sempurna. Dari kelima konsep ini memiliki ciri yang berbeda dari masing-masing konsepnya. Yang pertama, pasar monopoli. Konsep pasar monopoli terjadi saat sebuah pasar dikuasai hanya oleh satu produsen. Kondisi ini terjadi saat sebuah perusahaan atau pihak menguasai sumber daya atau dalam kondisi tertentu. Hanya dia yang dapat menyediakan sumber daya tertentu. Jadi tidak ada pasar lainnya yang bisa memiliki sumber daya yang sama dengan pasar monopoli ini. Nah, selanjutnya ada pasar monopsoni. Kebalikan dari monopoli, monopsoni adalah kondisi di mana seorang konsumen menguasai pasar. Ini terjadi dalam kondisi saat seorang pembeli memiliki daya beli yang tinggi dan posisi tawar yang tinggi. Contoh, seperti para petani tak memiliki posisi tawar yang tinggi, sehingga mereka cenderung menuruti harga dari pemilik alat tukar alias konsumen. Jadi di sini harganya tidak sebanding nih dengan harga yang ditawarkan oleh petani karena tawaran petani ini cukup dibilang rendah. Nah, selanjutnya ada pasar oligopoli. Konsep pasar oligopoli kurang lebih serupa dengan konsep pasar monopoli. Hanya saja, apabila konsep pasar monopoli hanya memiliki satu penjual yang mendominasi, nah di pasar oligopoli ini memiliki beberapa penjual yang mendominasi.
Penjual-penjual tersebut memiliki modal besar dan menguasai sumber daya bersama. Penjual-penjual pun bersaing dalam perebutan konsumen. Jadi di sini kalau oligopoli ada banyak nih perusahaan-perusahaan yang memang memiliki modal besar dan menguasai sumber daya bersama. Selanjutnya yang keempat, ada pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan pasar yang didominasi oleh lebih dari satu konsumen yang punya daya tawar dan daya beli tinggi. Konsepnya sama dengan monopsoni, di mana penjual tak punya posisi tawar tinggi sehingga menyerah pada tawaran pembeli. Selanjutnya, yang terakhir, pasar pesaing sempurna. Ini adalah pasar yang ideal dan baik bagi penjual maupun pembeli. Pasar pesaing sempurna adalah kondisi pasar di mana pembeli dan penjual sama punya posisi tawar, tidak lebih tinggi ataupun tidak punya posisi lebih rendah. Bukan hanya itu saja, konsep pasar persaingan sempurna juga memungkinkan setiap orang untuk menjadi konsumen atau produsen dan memiliki barang yang sesuai dengan kantong atau kebutuhan mereka. Jadi di sini yang bisa menjadi produsen adalah hanya orang yang mempunyai modal besar, tapi orang yang tidak mempunyai modal besar pun bisa menjadi produsen. Pasar persaingan sempurna adalah pasar ideal yang adil bagi setiap pihak. Namun sayangnya pasar ini tuh jarang sekali ada atau sengaja dihapuskan oleh oligarki atau ditiadakan gitu. Nah, dari pengertian dari konsep pasar ini, kalian sudah tahu kan apa sih konsep pasar yang ada di dunia ini? Nah, sekarang tugas untuk kalian, silakan kalian cari konsep pasar atau contoh dari konsep pasar yang sudah dijelaskan tadi dari kelimanya. Tulis di buku tulis kalian masing-masing ya, dan dikumpulkan melalui WA Group. Oke anak-anak, kita sudah ada di penghujung materi nih. Sebelum Ibu tutup materi pada hari ini, silakan kalian tulis kesimpulan dari materi yang Ibu jelaskan pada kolom komentar, sebagai bentuk absen bahwa kalian sudah menonton video ini. Nah, selain itu, kalian juga wajib nih mengumpulkan tugas yang sudah Ibu berikan. Silakan kalian tulis tugas tersebut di dalam buku tulis kalian masing-masing, lalu difoto dan dikirimkan ke WA Group kalian di WA Group. Terakhir, tugas dikumpulkan pada pukul 10 pagi yang tidak mengerjakan tidak mendapatkan nilai. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan bisa kalian mengerti dan pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.